Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 tentang komunikasi sebagai proses simbolis. Ini tujuannya untuk memenuhi tugas komunikasi, filsafat dan etika komunikasi. Yang pertama adalah pengertian simbolis interaksionisme. Simbolis interaksionisme adalah salah satu perspektif teoritis dalam sosiologi yang menekankan pentingnya simbol dan interaksi sosial dalam membentuk makna dan realitas sosial. Teori ini berfokus pada bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka menggunakan simbol untuk menciptakan, memodifikasi, dan mempertahankan realitas sosial. Kemudian tokoh utama dalam teori ini adalah, yang pertama adalah George Herbert Mead, yaitu salah satu pendiri teori ini, yang berpendapat bahwa identitas individu dibentuk melalui interaksi sosial. Yang kedua adalah Herbert Blumer, yang memperkenalkan istilah simbolis interaksionisme, menekankan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada objek dan situasi di sekitar mereka. Kemudian untuk prinsip-prinsip dasar, yang pertama adalah makna dibuat melalui interaksi. Makna tidak inheren pada objek atau tindakan, tetapi diciptakan melalui interaksi sosial. Misalnya, sepotong kertas hanya menjadi uang karena masyarakat sepakat untuk memberikan nilai padanya. Kemudian makna diinterpretasikan. Individu tidak hanya menerima makna secara pasif, tetapi aktif dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang mereka temui dalam interaksi sosial. Kemudian ada self-concept, yaitu konsep diri seseorang dibentuk dan dimodifikasi melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian yang B, komunikasi sebagai proses interaksi simbolis. Joel M. Caron dalam bukunya Symbolic Interactionism mendefinisikan interaksi sebagai aksi sosial bersama. Individu-individu berkomunikasi satu sama lain mengenai apa yang mereka lakukan dengan mengorientasikan kegiatannya kepada dirinya masing-masing. Terdapat 3 aliran atau kelompok dalam proses interaksi simbolis. Yang pertama adalah aliran Chicago. Aliran Chicago ini atau Chicago School adalah salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam sosiologi dan kriminologi yang berkembang di Universitas Chicago pada awal abad ke-20. Pendekatan ini dikenal karena penekanannya pada studi empiris, metode kualitatif, dan analisis mendalam tentang masyarakat perkotaan. Kemudian yang kedua adalah aliran Loa. Aliran Loa atau Loa School adalah salah satu cabang dari teori simbolis interaksionisme yang berfokus pada penggunaan metode kuantitatif untuk menguji teori-teori sosial. Aliran ini berkembang di Universitas Loa dan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari aliran Chicago. Yang ketiga adalah kelompok dan komunikasi kelompok. Menurut Onong Uchiana Effendi, dalam ilmu sosial, apakah itu psikologi atau sosiologi, yang disebut kelompok atau grup bukan sejumlah orang yang berkelompok atau berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai 2 tujuan. Yang pertama adalah melaksanakan tugas kelompok. Yang kedua adalah memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok, disebut prestasi atau performance. Yang tujuan kedua diketahui dari tingkat kepuasan atau satisfaction. Kemudian yang C adalah istilah pokok teori simbolis interaksionisme. Yang pertama adalah identitas, yakni pemaknaan diri dalam suatu pengambilan peran.
bagaimana kita memaknai diri, itulah proses pembentukan identitas yang kemudian disinergikan dengan lingkungan sosial. Yang kedua adalah language atau bahasa, yakni suatu sistem simbol yang digunakan bersama di antara anggota kelompok sosial. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dan representasi. Yang ketiga adalah looking glass self atau cara melihat diri, yakni gambaran mental sebagai hasil dari mengambil peran orang lain. Misalnya kita berbicara dengan atasan atau orang tua kita, maka kita juga harus bisa memposisikan diri kita pada posisi atasan atau orang tua kita tersebut. Yang keempat adalah meaning atau makna, yaitu tujuannya untuk atribut bagi sesuatu. Meaning ditentukan oleh bagaimana kita merespon dan menggunakannya. Kelima adalah mind, pikiran, yakni proses mental yang terdiri dari self, interaksi, refleksi berdasarkan simbol sosial yang didapat. Yang keenam adalah role taking, bermain peran, yakni kemampuan untuk melihat diri seorang sebagai objek sehingga diperoleh gambaran bagaimana dia lain melihat orang lain tersebut. Yang ketujuh adalah self concept atau konsep diri, yakni gambaran yang kita punya tentang siapa dan bagaimana diri kita dibentuk sejak kecil melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian yang D adalah pemikiran George Herbert Mead. George Herbert Mead adalah seorang filosof dan sosiolog Amerika yang hidup pada awal abad ke-20 dan merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori simbolis interaksionisme. Pemikiran memberikannya kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana individu membentuk identitas dan berinteraksi di dalam masyarakat. Berikut ada beberapa konsep utama dalam pemikiran George Herbert Mead. Yang pertama adalah konsep diri atau self concept. Konsep diri yaitu sebagai produk dari interaksi sosial. Menurutnya, individu memahami diri mereka sendiri melalui refleksi terhadap interaksi mereka dengan orang lain. Kemudian ada proses sosial dan interaksi. Mead menekankan bahwa identitas dan perilaku individu tidak ditentukan secara bawaan, tetapi dibentuk melalui interaksi dengan orang lain. Melalui proses ini, individu belajar mengenali simbol-simbol dan norma-norma sosial yang mengatur perilaku mereka. Yang ketiga adalah tindakan simbolis. Mead memperkenalkan konsep tindakan simbolis yang mengacu pada penggunaan simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan lambang dalam interaksi sosial. Yang keempat adalah proses pembelajaran sosial. Menurut Mead, individu belajar mengenali diri mereka sendiri melalui peran sosial yang mereka mainkan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan pengambilan peran atau role taking, di mana individu mengambil perspektif orang lain untuk memahami dan merespon interaksi sosial. Yang kelima adalah kontribusi terhadap teori simbolis interaksionisme. Pemikiran Mead membentuk landasan teoritis untuk pengembangan lebih lanjut teori simbolis interaksionisme oleh Herbert Blumer dan lainnya. Teori ini menekankan pentingnya simbol dalam pembentukan makna sosial, identitas diri, dan interaksi antar individu.